Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tutorial Amos di Smart PLS versi 4. Coba kita lihat referensi jurnalnya ya. Dan ini adalah video tutorial yang menurut hemat kami ini wajib banget ditonton. Kami tunjukkan referensi jurnal asli bagaimana untuk mengeksekusi ya tutorial Amos di Smart PLS versi 4, yaitu dengan covariant Bayes-Shem, dan ini banget wajib ditonton sama teman-teman semuanya. Oke ya, jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan. Mohon maaf lahir dan batin, sudah 2 bulan tidak tayang dan kita mulai kembali nih habis lebaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Tutorial Amos di Smart PLS versi 4. Ini referensi jurnalnya, wajib banget ditonton. Subscribe jangan lupa banget ya, bentuk-bentuk subscribe buat kami ya. Kalau kita bikin pakai Amos pasti gambarnya kayak gini, dan ini teman-teman udah familiar banget. Gambar Amos kayak gini, kaku banget ya. Gambar Amos menurut hemat kami kayak begini banget. Nah, beberapa kampus ya, terutama level S2 dan S3, dosennya kadang mewajibkan untuk menggunakan Amos. Ya, padahal sebenarnya bisa aja kita run di Smart PLS versi 4. Emang bisa, nanti kita praktekin ya. Jadi model pengukuran kepuasan pelanggan kayak begini, ini gambar yang ada di Amos kayak gini. Ya, kita akan tes di SEM PLS, Smart PLS ya. Nah, kita harus pahami dulu nih teman-teman semuanya, sahabat semua di Indonesia, bahwa aliran besar dalam SEM itu ya, Structural Equation Modeling itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah alirannya covariant Bayes-Shem, CBSM, covariant Bayes-Shem. Ya, dia adalah dasar teorinya common factor, berguna untuk teori testing. Dia adalah studi konfirmatori. Nama softwarenya Amos Risrael yang terdahulu. Belakangan ini Smart PLS versi 4 ya, sebagai suatu perusahaan software nih, Smart PLS ini perusahaan software mengembangkan CBSM, dimasukkan ke dalam software. Jadi sekarang Smart PLS versi 4 bisa juga ngolah aliran CBSM sama seperti kayak Amos. Software yang lainnya yang bisa gratisan namanya GISP dan Jamopi. Nah, SEM varian dikenalnya SEM PLS. SEM PLS, SEM PLS, SEM PLS. Maksudnya SEM PLS itu adalah SEM varian. Nama softwarenya Smart PLS versi 4. Jadi Smart PLS versi 4 sebuah software itu bisa mengolah data CBSM, bisa mengolah data SEM PLS. Clear ya. Jadi ini sebuah software Smart PLS versi 4 ini adalah sebuah software yang bisa mengolah data CBSM dan juga mengolah data SEM PLS. Oke ya. Nah, hari ini kita akan melakukan contoh yang Amos di Smart PLS itu kayak gimana sih? Kita lihat dulu teorinya. Nah, teorinya itu pertama lari dulu ke smartpls.com, kemudian ditulisin CBSM, kemudian nanti masuk di sini. Nah, setelah masuk di sini, kemudian di bagian bawah nanti ada referensi ini nih, referensinya Higher covariant Bayes-Shem dengan Smart PLS tutorial, di-download aja. Ini gratis, di-download. Nih, begitu nanti kita unduh, ini tinggal diunduh aja sama teman-teman, nanti jurnalnya ini. Nih jurnalnya, covariant Bayes-Shem. Ini jurnalnya. Jadi covariant Bayes-Shem atau Amos tadi nama softwarenya yang paling familiar di dosen-dosen kita di kampus, itu bisa diolah dengan Smart PLS 4 software tutorial. Nanti kita praktekin, dan di video saya juga sebenarnya sudah ada. Tapi saya ingin menegaskan kembali ya kepada kampus-kampus bahwa sekarang Smart PLS versi 4 itu bisa mengolah data CBSM. Clear ya? Bisa mengolah data CBSM dan sama outputnya persis seperti kayak Amos. Oke, nah the employee retention kita akan ngambil contoh di sini, dan udah beberapa yang saya highlight di sini contohnya tentang apa itu indikator manifest. Ini modelnya, ini model penelitian nanti kayak begini. Kemudian di sini disebutkan bahwa CBSM itu penaksirnya kalau belajar regresi linear namanya OLS. Nah, di CBSM itu nama penaksirnya adalah maximum likelihood estimation. Nih, estimation ya. Is most widely apply. Kemudian dia bisa robust, dan hasil akhirnya adalah kecocokan model. Jadi mencocokkan antara matrik covariant
model dengan data. Makanya disebut sebagai teori testing atau studi konfirmatori, mengkonfirmatori apakah model teori yang kita bangun ini cocok nggak dengan data empiris. The goal MLA is bla 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 the best model fit. Oke ya, ini langkah-langkahnya. Nah, ini penting banget kita pahami ya. Di dalam buku Hire disebutkan di dalam bab 10 tentang langkah-langkahnya. Langkah yang pertama definisikan konstruk. Nah, tapi saya akan menggarisbawahi dua hal ini penting nih. Assessing model CFA karena banyak banget di kampus kok nggak begini gitu modelnya. Padahal harusnya begini, kampus malah begitu gitu. Nah, terus yang kedua adalah model struktural. Jadi langkah ini adalah langkah yang sudah direkomendasikan oleh Jores Koch, pendiri SAM, bahwa SAM itu harus two stage approach. Harus estimasinya dua langkah. Pertama CFA dulu, selesaikan sampai model mencapai goodness of fit, kemudian lakukan uji struktural. Jadi satu-satu. CFA dulu model pengukuran sampai selesai, baru namanya uji model struktural. Sama seperti yang dibilang oleh Hire. Mana tadi videonya? Tutorial saya mana nih? Nah, di ini. Nah, ini dia assessing measurement model baru CBSM. Jadi pertama yang harus kita lakukan itu adalah nanti di Smart PLS ini adalah double ininya, panahnya nih, panah kepala double tuh. Sama, kepalanya double nih. Ya, kita bikin panah double kayak gini. Ini namanya CFA nih. Ini namanya CFA, gambarnya nih kayak gini nih. Ya. Gambar ini namanya nggak bisa nulis CFA. Ini maksudnya CFA ya. Kita lanjut. Kemudian CFA estimasi. Setelah CFA selesai, dia bilang overall field. Maka goodness of it dulu dievaluasi, baru reliability and factor loading ya. Kemudian nanti convergent validity, nomological validity, dan discriminant validity. Di Amos nggak keluar tuh output discriminant validity. Di Amos nggak keluar tuh output yang reliability ini nggak keluar. Makanya di Smart PLS lebih lengkap menurut hemat saya. Jadi ngapain pakai Amos, orang pakai Smart PLS versi 4 outputnya sama ya. Kalau saya sih Smart PLS versi 4 lebih cepat. Kalau mau CBSM Smart PLS versi 4 lebih cepat. Dan goodness of it-nya udah keluar outputnya yang sama seperti Amos, GFI, RMC, SRMR. Di dunia ini para reviewer jurnal mereka udah bersepakat, para ahli di dunia tentang SAM itu hanya ada 4 ukuran untuk mengatakan goodness of it itu baik. TLI, RMCA, SRMR, dengan satunya lagi adalah CFI, TLI, RMC, SRMR. Ini 4 ukuran ini. Ya, walaupun ada ukuran-ukuran yang lainnya memang nggak ada chi-square dibagi degree of freedom, kemudian GFI, kemudian AGFI dan lain-lain, memang nggak. Tapi ukuran 4 ini adalah yang paling utama. Terus kemudian dikatakan di sini no single magic. Jadi ukuran goodness of it ini, ya goodness of it ini nggak ada yang tunggal. Ada dosen mengatakan harus di atas 0,95, nggak ada. Di sini disebut no single magic. Ya, disebutkan oleh Hire. Nggak ada ukuran baku untuk mengatakan harus 0,95, 0,90 ya. Kita pakai aja rule of thumb umumnya adalah di atas 0,90. Kalau apalagi kalau model yang kompleks sangat sulit sekali mencapai 0,95, 0,90 aja. Nah, di bagian terakhir ada hal yang menarik ya menurut hemat saya yang perlu disampaikan nanti pada teman-teman semua. Ini adalah hasilnya. Lihat. Hasilnya estimasi ini loading faktornya itu, lihat. Ini loading faktornya merah. Ini loading faktornya merah. Ini loading faktornya merah. Ada 4. Nah, di sini disebutin nih sama Hire nih. Kata-katanya bijak banget. Ini perlu banget diadopsi oleh dosen-dosen di Indonesia. Jangan kaku banget. Lihat, punya datanya Hire aja loading faktornya ini merah. 0,5 bahkan 0,584. Nih kata-kata bijaknya Hire. Jadi kalau orang udah semakin ahli, dia akan semakin bijak. Dia bilang begini, the result di dalam gambar 8 show indikator standardized loading faktornya itu ya assume minimum itu 0,70. Iya, betul 0,70 kan? Kita minimum 0,70. Tetapi dia mengatakan for indicator have loading
antara 0,50 sampai 0,70, which is yang mana ini di bawah dari yang kita rekomendasikan loh katanya. While this standardized loading are lower than desired, ini di bawah yang dari diharapkan, they do contribute in meaningful way and are therefore acceptable in principle. Tuh, bahasa higher halus banget. Tetap aja disimpan karena dia itu memiliki kontribusi dan meaning acceptable in principle. Jadi secara prinsipal teori pengukuran udah pas. Thus di dalam higher 2009 bab 10 we retain, kami tetap mempertahankan indikator ini in the model to support content validity for this construct. Nah, di dalam pendapat higher mengatakan bahwa ini nggak apa-apa. Jangan dibuang-buangin indikator yang masih merah. Loading mana tadi loadingnya? Nih, loading factor di bawah 0,70 jangan dibuang-buangin. Sayang banget. Selama nilai AV-nya dan Krombach alpha masih di atas 0,70 ya udah, AV di atas 0,50 tetap dipertahanin. Oke, kemudian kita lanjut ya, kita percepat sedikit. Kemudian nanti di bagian taksiran parameternya, model strukturalnya, dia mengatakan kayak gini nih, the standard error display here diturunkan dari fungsi maksimum likelihood umumnya ya. Tetapi dia mengatakan di sini, we can also again answer the question by running bootstrap. Nah, bootstrap di dalam Smart PLS versi 4 dan juga di dalam Amos itu buat apa sih? Gitu ya. Nah, dia fungsinya adalah this is especially helpful when assessing segment of indirect and total effect. Jadi fungsinya bootstrap yang ada di dalam Smart PLS versi 4 itu adalah untuk menguji mediasi dan juga total effect-nya. Karena menurut pendapat Preacher dan Hayes yang dia kutip sama si Preacher Hayes ini, Hayes ngutipnya dia mengatakan bahwa umumnya variabel hasil interaksi dari mediasi itu tidak berdistribusi normal. Dan di sini nggak disebutin sama Hayes itu tentang si Sobel, uji mediasi pakai Sobel, nggak ada di sini. Nggak disebutin nama Hayes karena umumnya itu adalah distribusi dari mediasi, data mediasi itu tidak berdistribusi normal umumnya. Oleh karena itu maka proses pengujian mediasi menggunakan bootstrap. Nah, ini juga kritikal bagi teman-teman di Indonesia, Sobel gitu ya. Tapi nggak apa-apa juga, mangga silahkan karena memang perubahan itu butuh waktu. Nah, kita gimana sih cara bikin di Smart PLS versi 4-nya ya? Nah, Smart PLS versi 4-nya bikin dulu kayak gini. Ini teman-teman udah paham nih, CBSM, kemudian bikin kayak begini ya. Kemudian narik data udah hafal banget. Kemudian langkah pertama CFA, sekali lagi. Jangan langsung bikin model struktural, CFA. Nih, kalau CFA gunakan korelation, double, kepalanya double nih. Double sambungkan. Disambungkan ke semuanya. Jadi ini sambungan 3 kali, ini sambungan 3 kali, ini sambungan 3 kali, ini sambungan 3 kali. Double ini pakai korelation. Kemudian di run sama kita CBSM algoritma, kemudian kita run. Ya, kemudian biasa ini loading vektornya ada di sini. Kita gunakan yang standardized ini. Kemudian nanti kita ininya Krombach alpha dan AV, kemudian diskriminan validity-nya ada. Nggak ada di Amos, diskriminan validity HTMT, kemudian diskriminan validity Fornell dan Laker ada di sini. Jadi ini udah lengkap banget menurut saya. Ya, kemudian model fit-nya ada, ini goodness of fit-nya udah ada, NFI, TLI, CR, tadi yang saya sebutkan TLI, CFI ini di atas 0,90, SRMR di bawah 0,08, kemudian satunya lagi ada RMCA di bawah 0,08. Ini udah oke banget. Ukuran yang lainnya tambahan aja, kalau nggak acceptable juga nggak jadi masalah. Yang 4 itu kudu banget. Yang 4 itu yaitu TLI, CFI, kemudian RMCA dengan SRMR ini kudu banget fit. Yang lain-lainnya itu tambahan, marginal fit oke. Nah, ini adalah langkah CFA. Kemudian kita setelah langkah CFA back ke depan, kita bikin klik kanan, kemudian kita duplicate ya. Ini kita bikin struktural kayak gini. Nih, kita udah duplicate, kita hapus. Ininya kita hapus-hapusin. Kita bikin model struktural sesuai hipotesis kita. Nah, caranya struktural ya udah sambung-sambungin aja. Connect ini tinggal dikonekin. Kok nggak bisa? Lalu kenapa ya?
Oh ini ternyata. Oke, nah ini connect salah. Ini sambung cepet banget. Nah, apabila ini tidak dihipotesiskan, gunakan korelation ini, sambungin. Oke, sambungin clear udah, dibalik dari atas aja, ngeliatnya enak. Dari atas ke bawah. Oke, nah ini namanya model struktural. Klik struktural, kemudian kita pilih CBSM algoritma. Ini kalau kita pilih CBSM algoritma, maka pengujiannya menggunakan MLE yang tadi disebutkan nih. Ya, kan tadi disebutkan penaksirnya itu di dalam CBSM ada dua, itu maximum likelihood itu sebagai default, ya, dia mengasumsikan data berdistribusi normal, ini MLE, ya, berarti ini penaksirnya. Nah, ini hasilnya, ini adalah pengujiannya. Jadi pengujian ini adalah hasil dari penaksir maximum likelihood. ML ini signifikan semua. Tapi uji mediasinya gimana Pak? Nggak ada di ML ini, uji mediasi nggak ada. Makanya uji mediasi di dalam SEM-PLS itu menggunakan bootstrap, bukan SEM-PLS. Di dalam Smart PLS versi 4 menggunakan bootstrap. Ini dia bootstrap. Nih, bootstrapping. Oke, klik. Ya, ini ada nanti uji mediasi specific indirect effect ini. Tuh, ini v-value-nya. Ini v-value-nya uji dari Smart PLS Covariant BSM, ini mediasi, ini total efeknya keluar semua, iya kan? Nah, oke, specific indirect effect-nya udah ada keluar, ya. Yang standardized, ini ada yang pakai, kita pakai yang untuk indirect effect-nya pakai yang unstandardized. Oke ya, clear ini, kemudian apa lagi? Ini udah semua sampai selesai. Ya, nah bagian terakhir kalau kita ingin tahu apakah data berdistribusi normal apa enggak, uji normalitas bisa di sini. Ya kalau nggak salah keluar di indikator data nih, Mardia, indikator Mardia multivariate normality test. Jadi uji statistik multivariat itu ini. Di Smart PLS versi 4 udah ada tuh uji normal multivariat, namanya adalah normality test, squeness dan kurtosisnya ini dia. Oke, mungkin itu yang bisa saya bahas bagi teman-teman semua. Jangan lupa langkah SEM itu adalah two stage approach, jangan one step approach. Karena ada di kampus-kampus di wilayah tertentu saya lihat one stage approach dia bikin model struktural nanti gabung antara CFA dengan uji modelnya. Kayaknya kami ingin sharing kembali untuk bukan memperbaiki ya, tetapi agar para akademisi di kita mulai membaca kembali jurnal-jurnal referensi aslinya. Mau jagoan olah data sendiri, kita udah bikin ini Smart PLS versi 4 dengan SEM Covariant. Ini dia cover hijau. Udah kami tulis di sini. E-booknya bisa dibeli online di e-book statistik toko online kami di sini. E-booknya warnanya hijau ini ya, Smart PLS versi 4 berbasis Covariant. Ini linknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.